Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan, ya, kebaikan Tuhan setelah malam hari kita beristirahat, dan pagi ini kita boleh bangun dari tidur kita dan memuji memuliakan Dia. Kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas pasal 8. Banyak sekali berkat dari Lukas pasal 8 ini, dan kita merenungkan sebagian saja secara khusus dalam perikop tentang seorang penabur. Ya, kita melihat di sini bahwa bagaimana keadaan orang-orang yang mendengar firman Allah. Jadi tipe-tipe orang yang mendengar firman Allah itu ya, ada melalui perumpamaan ini kita lihat, dan kira-kira jenis yang bagaimana kita, ya. Nah, kita mau melihat firman Tuhan di ayat 4 berkata begini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benih. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu adalah firman Allah. Jadi firman Allah disampaikan, benih ditaburkan. Firman Allah disampaikan, firman Allah disebarkan, firman Allah dikumandangkan, dan siapa yang mendengarkan firman itu? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian yang pertama atau model yang pertama atau tipe orang yang mendengar firman Tuhan. Yang pertama adalah yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, bagian ini mengingatkan kita bahwa ada kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam ketika firman diberitakan, ya. Ada kuasa kegelapan yang mau mencuri firman itu dari seseorang, sehingga orang akhirnya tidak lagi mau mengerti, tidak paham, ya, tentang firman itu. Hanya sekedar mendengar, tapi kemudian tidak berakar firman itu, tidak tumbuh di dalam orang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita sungguh-sungguh berdoa ketika mendengar firman Allah. Ya, kita harus menyadari bahwa ada oknum, ya, ada iblis yang tidak tinggal diam. Ya, ada beberapa kesaksian
Ada orang yang tadinya pengikut kuasa kegelapan, ya orang-orang yang memang masih terikat dengan kuasa gelap dan sengaja ikut ke gereja hanya ingin mengerjain orang-orang gereja supaya orang-orang yang ada di gereja nggak fokus menyembah Tuhan. Mereka berkata, waktu pujian penyembahan mereka tidak berkutik, mereka diam saja. Tetapi giliran firman Tuhan ketika berkhotbah mereka bekerja, mereka bergerak. Ya, supaya orang-orang tidak lagi fokus mendengar firman. Nah, ada yang dibuat ngantuk, ada yang dibuatnya gelisah, ya tidak bisa tenang, pikirannya ya terbawa kemana-mana begitu. Nah, itu pekerjaan iblis. Dan nah, bagian ini dikatakan dengar, tapi kemudian firman itu dicuri. Ya, perlu kita berdoa menolak kuasa kegelapan untuk mencuri firman itu dari kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, dengar firman dan menerimanya, kemudian bertumbuh juga. Tetapi ada masa pencobaan, ada masa kesukaran yang mereka harus hadapi, dan mereka tidak kuat menghadapinya. Ya, akhirnya mereka mundur. Nah, kira-kira begini, ada seorang yang bertobat, percaya Yesus, kemudian mungkin keluarga nggak senang, keluarga menekan, bahkan akan membunuh dia, mengancam, atau warisan tidak diberikan. Tetapi kalau diberikan kepadanya peluang mau pilih Yesus, ya, atau tinggalkan Yesus. Kalau pilih Yesus, semua kamu akan tidak alami dan kamu akan menderita. Tapi kalau kamu tinggalkan Yesus, kamu tetap aman. Ya, pencobaan, ada masalah, ada tantangan. Nah, kemudian ini orang ini masih takut, ya, tidak mau kehilangan kenyamanannya. Ya, dia takut, dia tidak kuat menghadapi pencobaan itu, dan akhirnya yaudah deh, saya tidak usah lagi menjadi pengikut Kristus. Ya, banyak yang terjadi hal seperti itu, ya. Nah, di sini kita melihat kalau memang seseorang itu sungguh-sungguh percaya Yesus, ya, beriman, dia tidak akan murtad sebesar apapun pencobaan yang dihadapi, ya. Tetapi karena orang ini adalah, ya, seperti tadi dikatakan, benih yang jatuh di bebatuan, dia tumbuh hanya sekejap saja, sebentar, dia nggak kuat, ya, dan akhirnya dia tinggalkan jalan Tuhan, dia tidak lagi jadi pengikut Kristus, ya, dia tidak berakar masalahnya, dia hanya sekedar tadi mendengar saja, tapi tidak mengalami pertumbuhan. Nah, pencobaan yang ketika dihadapinya, dia tidak kuat, dia tidak sanggup, dan dia lebih kembali ke jalan yang lama. Tentu kita tidak merindukan seperti itu. Kita mau tolak hal seperti itu. Yang berikut, ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan dunia, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini lebih peningkatan, ya, lebih baiklah daripada yang tipe pertama kedua tadi. Ini bertumbuh dia, ya, tanam, bertumbuh, hanya tidak berbuah. Ini masalahnya. Nah, firman Tuhan katakan yang nggak berbuah tetap saja ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, dia bertumbuh, kemudian ada tantangan yang dihadapi, ada yang menghimpitnya. Nah, ini terjadi masa kini kita alami. Ya, yaitu terhimpit oleh kekhawatiran. Banyak kali kita diperhadapkan
dengan kekhawatiran, khawatir tentang masa depan, tentang kesehatan kita, tentang kehidupan ini, khawatir, terlalu banyak khawatir ya. Kekhawatiran itu menghimpit iman kita, menghimpit pertumbuhan itu, ya, menghimpit sehingga tidak menghasilkan buah, ya. Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, ya kira-kira begini. Saya sih orang Kristen gitu ya, tapi kalau saya nggak kerja kan saya nggak bisa makan, nggak bisa itu, jadi saya harus bekerja. Tapi kan hari Minggu ibadah, adalah nanti aja. Ya pokoknya nggak usah ibadah, nggak usah lah, pokoknya kerja dulu. Ini keadaan kita loh. Jadi kita butuh makan, kekayaan kita. Bagaimana kalau kita nggak bekerja? Jadi maka ada lagu itu ya, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang. Nah, hanya apa? Kekayaan. Dia ingin kaya, dia ingin rasa dihormati, dia ingin supaya lebih menikmati kehidupan dunia. Jadi cari uang, cari harta, cari kekayaan, cari jabatan. Ya, ini yang dilakukan. Dan waktu melakukan ini semua, diabaikannya Tuhan. Diabaikannya hubungan dengan Tuhan. Ditinggalkannya. Dia lebih mengutamakan ya kenikmatan hidup. Akhirnya dikatakan tidak menghasilkan buah yang matang. Kira-kira begini. Saya orang percaya. Nah, kalau tipe yang begini yang tiga, saya bertumbuh. Saya punya, diberkati juga sih. Kekayaan juga sudah mulai. Tapi saya merasa kekayaan itu untuk diri saya. Ketika ada orang yang meminta supaya kita bantu, enggak usah, jangan. Ya, mau menolong orang, jangan, kita saja. Jadi hanya untuk aku, ya, membesarkan diri sendiri dan tidak peduli kepada yang lain. Jadi enggak ada buah. Ya, nah tipe ini juga yang tidak berbuah juga akan dipotong dan dibuang, dicampakkan ke dalam api. Nah itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang menarik ya, ini yang tentu yang kita rindukan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Wow, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bagian ini tentu kita rindukan. Kita mau berkata, ini aku, gitu ya. Bagian ini aku dengar firman Allah, aku serius dengar khotbah, aku serius membaca firman, aku serius mendengarkan kebenaran, aku serius untuk menerimanya, percaya, tidak meragukan firman. Dan akhirnya kelihatan dari kehidupan itu. Jadi orang yang sudah mendengar firman Allah, tipe tanah yang baik itu, dia akan memang bertumbuh dan berbuah. Buah-buah pertobatan itu kelihatan banget. Yang tadinya hidupnya kacau balau, sekarang berubah. Tadinya pemarah, sekarang peramah, ya. Tadinya kata-katanya kasar, kemudian orang melihat sudah lemah lembut, baik hati. Tadinya pelit luar biasa, sekarang dia berani berkorban, bersedekah. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah ya tanah yang baik. Firman itu hidup di dalam dirinya dan menghasilkan buah. Kemudian dia melayani, dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja, di luar gereja, konteks rohani selalu hadir dan punya hati untuk itu. Wah, ini tipe tanah yang baik. Jadi firman itu jatuh kepada orang yang tepat ya, yang menghasilkan buah, dan memang inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Ya, kita jangan hanya puas mengatakan saya orang Kristen. Ya, saya sejak lahir sudah Kristen. Ya, saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Ya, tapi tidak ada buahnya, sama saja. Kita hanya dengar firman tapi lewat saja karena iblis mencuri dan kita izinkan dicuri. Atau kita katakan orang Kristen percaya, tapi ketika ada pencobaan, ada tantangan, nyerah juga kita. Udah, jauh usah terlalu serius sama Tuhan deh. Susah, berat hidupnya kalau terlalu serius sama Tuhan. Atau kita dengar, tapi kita lihat yang lain,
berjuang untuk mencari kekayaan, menikmati hidup ya secara dunia. Kemudian saya juga mau dong seperti mereka. Nah, itu sama dengan tipe 1, 2, 3 tadi. Dan itu semuanya tidak layak di hadapan Allah. Tetapi kita mau adalah tanah yang baik. Amin. Izinkan firman itu masuk dalam hidup kita. Kita terima. Dikatakan yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Aku terima firman ini. Aku yakin firman ini. Aku mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Aku mau lakukan. Berjuang. Ya, banyak hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita mendengar firman Allah ini, kita tahu, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita lakukan. Yang tidak baik itu kita singkirkan. Rasul Paulus berkata untuk hal perbuatan kita yang tidak baik, yaitu keinginan-keinginan daging itu, matikanlah. Jadi kalau kita dengar firman, kita simpan dalam hati, maka dia akan bertumbuh dan berbuah. Akan terlihat dari kehidupan kita. Orang percaya yang sudah mendengar firman itu, buahnya mulai dari dirinya sendiri akan tampak jelas. Ya, hal yang dibuat sebelumnya yang tidak sesuai dengan firman Allah akan dia matikan, dia singkirkan. Kemudian akan lahirlah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan mengalir dalam hidupnya. Membantu orang lain, mengasihi orang lain, menolong orang lain, berkorban untuk orang lain. Itu akan kelihatan. Ya, kata-kata yang membangun, pikiran yang positif muncul. Wah, ini adalah orang-orang yang mendengar firman Allah, di mana dia adalah tipe tanah yang baik. Nah, ini yang kita rindukan. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita dan kita berkata, Tuhan, saya mau mendengar firman dan menyimpan dalam hatiku yang baik. Dan aku mau melakukannya. Ya, firman yang jatuh di tanah yang baik itu, dia tumbuh, kemudian berbuah. Wah, ini yang luar biasa, berbuah. Ya, jadi buahnya itu buah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, buah yang nikmat. Nah, ini yang mau kita kerjakan, kita praktekkan, kita tunjukkan bahkan melalui hidup kita yang sungguh-sungguh percaya firman Allah, yang menghidupi firman itu. Melalui hidup kita ada orang-orang lain yang berjumpa dengan Tuhan, yang mengenal kasih Tuhan melalui hidup kita. Bahkan ada orang-orang yang datang kepada Yesus, ya, percaya kepada Yesus melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.